Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman TW, sesuai janji saya kemarin bahwa ada 2 soal lagi yang belum saya jelaskan. Jadi hari ini sengaja saya bikin video untuk menjelaskan 2 soal yang kemarin belum sempat saya bahas. Oke, jadi kita langsung aja. Kemarin kita bahas soal-soal kuis dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan keempat. Jadi pertemuan kelima dan keenam belum saya bahas. Jadi ini adalah penjelasan dari kuis soal kuis pertemuan kelima dan keenam. Oke, jadi untuk kuis kelima soalnya adalah dari hasil pengumpulan jawaban benar 60 responden atas soal multiple choice sebanyak 20 item sebagai berikut. Ini adalah data-datanya. Pertanyaannya adalah buatlah distribusi frekuensi kategorikal dan hitung min, median, dan modus. Serta hitunglah nilai K3, D7, dan P23. Kemudian untuk soal kuis ke-6, berikut ini adalah nilai ujian statistika dari 65 orang mahasiswa. Jadi di sini sudah ada tabel distribusi frekuensi. Yang dimintanya adalah menentukan nilai varians dan nilai simpangan baku. Oke, untuk 2 soal ini saya akan coba jelaskan melalui Microsoft Excel ya, supaya memudahkan perhitungannya. Nanti untuk teman-teman, untuk mengerjakannya boleh secara manual, menggunakan kalkulator, atau boleh juga menggunakan Excel juga. Oke, nah di sini sudah saya siapkan. Sini sudah saya siapkan untuk kuis kelima. Ini soalnya tadi ya. Jadi hasil pengumpulan jawaban yang benar menurut 60 responden, ini adalah datanya. Kemudian yang ditanyakan itu tadi adalah buatlah tabel distribusi frekuensi, kemudian min-nya berapa, mediannya berapa, modusnya berapa, kemudian kuartil ketiganya berapa, desil ketujuhnya berapa, dan persentil 23-nya berapa. Oke, di sini juga sudah saya siapkan untuk langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi, dan tabelnya juga sudah saya siapkan, jadi kita langsung saja. Mungkin teman-teman juga bisa sambil melihat video tutorial pembuatan tabel distribusi frekuensi yang pernah saya share sebelumnya. Jadi mungkin langkah-langkahnya juga sama persis. Jadi yang pertama, ini untuk soal nomor 5 dulu ya, kuis 5 dulu. Jadi untuk memudahkan kita blok dulu datanya, kemudian kita kasih nama deh. Misalkan adalah jawaban. Jawaban, oke. Kemudian untuk menjawab soal A, buatlah tabel distribusi frekuensi, maka kita mengikuti aturan StarJS, di mana ada langkah-langkah yang memang harus kita tempuh, dan di sini sudah saya siapkan. Jadi yang pertama adalah kita hitung berapa jumlah datanya. Oke, mungkin kalau teman-teman lupa, teman-teman sekali lagi bisa melihat video tutorialnya. Jadi sama dengan count, tadi namanya adalah apa, jawaban ya, jawaban. Oke, jadi di sini ketahuan bahwa datanya memang 60. Kemudian sekarang kita cari nilai terbesarnya, yaitu sama dengan max jawaban, enter. Nilai maksimalnya atau nilai terbesarnya yaitu adalah 20. Kemudian untuk nilai terkecil sama dengan min jawaban. Oke, enter. Dan di sini sudah ketahuan bahwa nilai terbesarnya adalah 20, nilai terkecilnya 0. Ini untuk sejumlah data 60 buah. Oke, selanjutnya kita langsung untuk mengikuti langkah-langkah dari StarJS. Yang pertama kita cari dulu rentang, yaitu sama dengan nilai maksimal, nilai terbesar, dikurangi nilai minimal. Oke, jadi memang ini rentangnya adalah 20. Kemudian untuk menentukan banyak kelas, itu rumusnya 1 plus 3,3 dikali log dalam kurung N. N-nya itu adalah 60. Oke, jadi di sini banyak kelas yang kita peroleh adalah 6,8. Dan kalau kelas itu kan tidak mungkin desimal ya, jadi kita bulatkan aja, kita ambil 7 aja. Jadi kita ngambil banyaknya kelasnya adalah 7.
Kemudian sekarang kita cari panjangnya kelas. Panjang kelas itu adalah tinggal bagi antara nilai rentang dengan banyaknya kelas. Oke, jadi 20 dibagi 7 sama dengan dapatnya 2,85 sekian. Nah, supaya mempermudah juga, kita bulatkan saja menjadi 3. Oke ya, jadi 3. Kita ambil nilainya adalah 3. Oke. Nah, kemudian sekarang untuk menentukan batas kelas, ini batas kelasnya untuk batas bawah kita tentukan aja nilai terkecil, sedangkan untuk batas kelas atas, ini khusus untuk kelas pertama ya, ini sama dengan carinya adalah dalam kurung nilai terkecil, nilai minimum, ditambah panjang kelas, kemudian dikurangi 1. Oke, nah ini jadi nanti di sini isinya adalah isikan di interval-interval yang di tabel yang sudah kita siapkan ini dengan batas kelas atas yang pertama adalah nilainya 2. Oke, nah kunci yang pertama adalah kita dapat banyaknya kelasnya itu adalah 7. Kita warnain dulu nih. Kemudian panjang kelasnya adalah 3. Oke. Nah, 7 dan 3 ini akan menjadi kunci pada saat kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Kita tahu bahwa di sini ada tabel kelas. Kelasnya itu adalah kelas pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan sesuai dengan hasil perhitungan bahwa banyaknya kelas di sini adalah 7. Sehingga di sini kita isikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jumlah kelasnya itu harus sesuai dengan apa yang kita peroleh dari perhitungan. Kemudian selanjutnya ini untuk interval, ini interval bawah batas bawah dan batas atasnya ya. Untuk batas bawah kita ambil dari nilai minimum saja, berarti kita ambilnya 0. Kemudian batas atasnya kita samakan dengan nilai yang tadi. Jadi sama dengan dalam kurung si batas bawahnya ditambah panjang kelas ya, panjang kelas 3 dikurang 1. Nah, tapi ingat teman-teman di sini bahwa untuk panjang kelasnya kita kasih tanda dolar ya. Ini maksudnya untuk mengunci karena ke bawahnya itu ada rumusnya sama, sehingga nanti kita tinggal tarik saja. Oke. Nah, kemudian yang ini untuk batas bawah kelas selanjutnya itu tinggal batas kelas atas ditambah 1 saja. Oke, jadi sisanya ini tinggal tarik. Oke, nggak apa-apa ini munculnya 1 dulu, tapi pada saat yang ini ditarik itu akan berubah. Nah, oke. Jadi di sini adalah sudah ketahuan bahwa interval bawah dan interval atasnya sudah interval batas bawah dan batas atasnya ini sudah ketahuan. Nah, kemudian di sini kita tinggal cari nilai frekuensi. Tapi untuk memudahkan untuk mencari frekuensi, kita blok dulu saja dan kita kasih nama ini. Misalkan ini adalah atas saja ya, atas. Oke, sorry. Berarti jangan kasih atas karena saya sudah menggunakan kalimat itu. TW saja. Oke. Nah, selanjutnya sekarang untuk mencari nilai frekuensi, kita blok dulu. Kemudian kita masukkan rumus sama dengan frekuensi dalam kurung data yang awal, yang pertama kita blok nih, yang atas, itu kita kasih tadi nama jawaban. Oke, titik koma. Yang barusan kita blok dan kasih nama adalah TW. Oke, kurung tutup. Jangan lupa supaya muncul semua, kita tekan Ctrl Shift Enter. Nah, jadi muncul semua nih nilai frekuensinya. Untuk mengecek apakah nilai frekuensi yang muncul ini sudah betul atau tidak, kita bisa jumlahkan. Ya, ini kita blok dari atas sampai bawah. Oke, dan hasilnya adalah 60. Berarti sesuai dengan apa yang kita cari di awal, yaitu jumlah datanya 60. Berarti itu menunjukkan bahwa data-data frekuensi yang kita cari ini adalah betul. Jadi nilai interval 0 sampai 2 itu ada 2, 3 sampai 5 itu adalah 1, 6 sampai 8 ada 2, dan seterusnya. Sehingga kalau ditotalkan datanya ada 60. Nah, itu adalah jawaban yang A. Jadi untuk tabel distribusi frekuensinya atau tabel distribusi kategorikalnya adalah seperti ini. Ini jawabannya. Oke, kemudian
Yang B, kita langsung ke B, yaitu hitung min-nya. Nah, di sini saya sudah siapkan bahwa persamaan min itu adalah X bar. Min itu rata-rata ya, X bar sama dengan sigma FIXI per N. Nah, kita tahu bahwa kalau yang namanya interval atau data terkelompok itu kan ada batas bawah, batas atas. Berarti tidak bisa kita langsung menggunakan data-data tersebut. Jadi kita harus mencari data tengahnya terlebih dahulu. Oke, jadi di sini XI yang dimaksud di sini adalah data tengah. Untuk mencari XI, jadi kita bisa langsung gunakan tabel yang tadi untuk mencari data-data yang selanjutnya ya, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, X itu bisa kita cari sama dengan data bawah, batas bawah, ditambah selisih antara batas atas dengan batas bawahnya dibagi 2. Oke, enter. Nah, selanjutnya berarti ke bawahnya itu adalah tinggal ditarik aja. Ini adalah XI. XI ini yang akan kita gunakan dalam mencari min. Oke, baik kalau gitu. Nah, sekarang dari rumus ini XI-nya sudah ketemu. Sekarang di sini ada perkalian antara FI dan XI. Jadi FI XI-nya harus dicari dulu. FI dikali XI gitu ya. FI kali XI. Jadi di sini tinggal kalikan aja berapa frekuensinya dengan berapa XI-nya. Jadi frekuensinya 2 dikalikan dengan si XI-nya 1. Tinggal di enter, kemudian ke bawahnya juga tinggal tarik aja, dia akan otomatis. Oke, kemudian karena di sini ada sigma, jadi jangan lupa kita harus menjumlahkan. Sum dari sel atas sampai bawahnya, oke. Nah, kemudian sekarang sudah disigmakan, tinggal dibagi N. Berarti di sini kita bisa langsung dapat X bar ya, atau kita tulis rata-rata aja. Rata-rata atau min rata-rata. Ini karena ini jawabannya akan 1, kita di merger aja. Sama dengan kita tinggal bagi antara sigma FIXI, berarti nilai yang ini, dengan jumlah data. Oke, nah ini dia jawaban dari min. Min ya, kita udah dapat. Sip. Oke, jadi yang B sudah kejawab. Selanjutnya, kita mau menghitung nilai median. Nah, untuk median di sini supaya memudahkan kita butuh bantuan yang namanya tabel frekuensi kumulatif. Jadi kita buat saja di sini FK ya, FK sebagai bantuan. Jadi FK ini mencarinya untuk interval pertama ini sama dengan frekuensinya. Oke, taruh. Tapi untuk selanjutnya ini adalah sama dengan frekuensi yang atas ditambah dengan frekuensi yang kedua. Nah, jadi tambahkan. Jadi ini nantinya hasilnya 2, kan tidak ada tambahan 2 taruh sini, kemudian nanti si ini tuh tambah 1 taruh sini, kemudian yang ini nanti tambah 2 taruh sini, dan seterusnya. Jadi karena barusan rumusnya sudah kita masukkan, berarti tinggal tarik aja. Oke, nah seperti ini FK. Kemudian untuk mencari median, kita harus tahu dulu nih, bahwa harus paham dulu bahwa median itu kan nilai tengah. Artinya nilai tengah itu adalah kalau di sini ada data 60, berarti nilai tengah-tengahnya itu adalah antara data ke 30 dan ke 31 kan ya, karena ini adalah genap jumlah datanya. Sehingga kita bisa harus melihat nih di mana data ke 30 dan data ke 31. Lihat di tabel frekuensi kumulatif. Data ke 30 dan 31 ini adanya di kelas ini kan. Oke, kita ciriin. Jadi ini adalah kelas yang mau kita gunakan untuk mencari median. Ya, jadi data ke 30 dia adanya di sini. Artinya pada saat kita mau memasukkan rumus ini, BB-nya berapa, kita lihat si interval kelas tersebut. Oke ya, jadi sekarang BB-nya kalau intervalnya antara 12 sampai 14, berarti BB-nya berapa? BB-nya itu adalah, jangan lupa, batas bawah ujung bawah dikurangi setengah. Oke, kita coba ini median, kita merger aja ininya. Oke, kemudian nanti sama dengan tadi rumusnya adalah BB, BB-nya kita ambil karena ini ujung bawahnya 12, berarti dikurangi setengah 11,5 ditambah dalam kurung N per 2, berarti N per 2-nya
60 dibagi 2 gitu ya. Kemudian dikurangi FK. FK-nya yang dimaksud di sini adalah FK sebelum kelas interval yang kita gunakan. Berarti dikurangi 18 nih. Oke, aduh kegedean. Oke, bentar. Sorry. Oke. Ini belum selesai ya tadi. Nah, jadi dikurangi FK yang sebelumnya nih si 18. Kemudian ini jangan lupa dikurung nih, kurang-kurungnya. Dibagi FM adalah frekuensi kelas yang ada mediannya, berarti frekuensinya adalah kita gunakan yang 21. Kemudian jangan lupa dikali panjang kelasnya adalah tadi itu 3 ya, 3. Ini panjang kelasnya. Enter. Nah, ini dia median yang sudah kita dapat. Jadi, boleh teman-teman ngecek apakah nilai yang kita peroleh ini memang ada di kelas tersebut. Ini kan rentangnya 12 sampai 14. Berarti nilai 13,21 memang ada di rentang itu ya, di kelas itu. Oke, berarti ini sudah betul. Oke, yang C sudah ketemu. Sekarang yang D, kita hitung modus. Modus. Oke, kita lebarin dulu. Oke, modus ini merger dulu. Nah, modus pun sama. Modus ini kan nilai atau frekuensinya yang paling tinggi gitu ya. Nilai yang sering muncul, artinya dengan frekuensi tertinggi. Berarti kita harus lihat dulu nih, si frekuensinya mana yang paling tinggi. Oh, ternyata masih di kelas tersebut nih, 21 kan paling tinggi. Oke, berarti kelas ini juga yang kita gunakan untuk mencari modus. Oke, berarti rumus si BB-nya juga masih sama dengan yang tadi. Sama dengan BB-nya itu berarti gunakan 11,5 ya, karena sudah dikurang setengah, ditambah dalam kurung D1 ini adalah selisih frekuensi dari frekuensi si yang ada modusnya dengan frekuensi sebelumnya. Berarti selisih antara 21 dan 13. Itu adalah 8 ya. 8 dibagi D1 plus D2. Jadi tadi 8 ditambah D2-nya adalah selisih 21 dengan yang frekuensi sesudahnya. Jadi 21 dikurangi 17, itu adalah 4. Oke, kemudian jangan lupa dikali P, panjang kelasnya juga tadi ini adalah 3. Oke, enter. Coba sebentar. Nah, kita juga harus mengecek apakah memang si nilai ini itu berada dalam interval ini, dan ternyata tidak. Oh, berarti kita sepertinya kita mengalami ada kesalahan di situ di rumusnya. Oke, kita cek kembali bahwa nah di sini kurang kurung sepertinya, kurang kurung. Oke. Nah, ini dia. Jadi hasilnya adalah 13,5. Cek sekarang, 13,5 ada di interval tersebut nggak? Oke, dan ternyata ada. Berarti modusnya sekarang sudah betul. Jadi modus atau nilai yang sering muncul itu adalah sekitar 13,5. Oke, jadi A, B, C, D ini sudah kita dapat. Selanjutnya, kita mau mencari kuartil, desil, dan persentil. Yang ditanyakan adalah K3, D7, dan P23. Oke, kita lanjutkan aja di sini untuk menambah tabelnya ya. Kita perbesar. Yang ditanyakan adalah K3. Oke, kalau K3 berarti kita minimal datanya adalah 3/4. Ingat kuartil itu pasti per 4. Jadi 3/4 dikali jumlah datanya adalah 60. Oke, jadi minimal data yang kita butuhkan adalah 45. Nah, sekarang data ke-45 ada di kelas mana? Maka kita lihat lagi tabel frekuensi kumulatifnya. Data ke-45 ternyata ada di kelas ini kan ya? Ada di kelas bawahnya. Berarti kelas yang kita gunakan untuk menghitung kuartil ketiga adalah yang kelas ke-6. Oke, kita bedakan warnanya. Kemudian kita langsung
cari untuk K3. K3-nya rumusnya adalah BB plus P dikali I kali N per 4 min FK per F. Oke, karena kita sudah dapat intervalnya atau kelas intervalnya, kita gunakan BB-nya berarti 15 kurangi setengah. Jadi sama dengan 14,5 ya, ditambah dalam kurung P-nya tadi itu 3 ya, kita tulis aja 3 dikali I kali N per 4. I kali N per 4. Jadi di sini ini kurungnya di sini aja. Karena ini kita mencari kuartil ketiga berarti 3 dikali 60 ya. 3 kali 60 per 4 min FK. FK-nya itu adalah, ingat, frekuensi kumulatif sebelumnya juga, berarti 39. Oke, jangan lupa nanti ini sepertinya kurang. Oke, ini kurang kurungnya. Dibagi F-nya adalah frekuensi yang dia miliki. Jadi frekuensi yang ada K3-nya berarti 17. Oke, tinggal enter. Nah, ini dia hasilnya. Jadi ini merupakan K3-nya, kuartil ketiganya. Oke, sudah ketemu. Selanjutnya kita cari desil keberapa tadi? Lupa. Desil ke-7. Desil ke-7, D7 ya. D7. Oke, D7 berarti kita butuh minimal data sebanyak 7 per, ingat desil itu per 10, berarti 7 per 10 dikali jumlah datanya 60, berarti 42. Nah, kita lihat data ke-42 ada di mana? Oh, ternyata masih ada di kelas tersebut. Jadi masih di interval ke-6, kelas ke-6. Jadi kalau begitu, kita menggunakan BB-nya juga yang 14,5. Ya, sama dengan BB-nya tadi 14,5 ditambah P-nya 3 ya, tadi 3 dikali dalam kurung I kali N per 7. I-nya kan 7 ya, desil ke-7 berarti 7 dikali 60 per 10. Oke, dikurangi FK-nya frekuensi kumulatif sebelumnya berarti tetap 39 yang digunakan. Itu dibagi F. F-nya adalah frekuensi yang dia miliki. Masih 17. Oke, tinggal enter, maka ketemu juga bahwa desil ke-7-nya adalah 15,02. Oke, D7 sudah ketemu. Sekarang yang terakhir adalah untuk mencari persentil ke-23. P23. Oke, P23. Persentil ke-23. Kita merge dulu. P23. Kita cari berapa minimal data yang kita butuhkan. Minimal datanya adalah P23. Berarti minimal 23 dikali jumlah data totalnya dibagi, 23 per 100 ya. Ini persentil dikali 60. 13,8 ternyata. Nah, 13,8 kita lihat di frekuensi kumulatifnya 13,8, datanya ada di kelas ini kan. Jadi si kelas yang kita gunakan adalah kelas yang atas. Oke, coba kita bedakan. Jadi yang ini ya, berarti BB-nya adalah 9 kurangi setengah, berarti 8,5. Oke, kita masukkan sini sama dengan 8,5 ditambah P-nya tadi masih 3 dikali I kali N per 100. Jadi 23 dikali N-nya 60 per 100 min FK-nya adalah frekuensi kumulatif sebelumnya berarti adalah, kalau ini 18 berarti yang sebelumnya adalah 5. Oke, terus dibagi
frekuensi dirinya sendiri itu adalah 13. Oke, nah ternyata saya salah ya. Oke, ini salah kolom nih. Ini X, taruh sini. Oke, teman-teman. Oke, maaf ya, kita ulang. Sama dengan tadi BB-nya itu adalah 8,5. 8,5 ditambah 3 kali dalam kurung 23 per 100 kali 60. Oke, dikurangi. Tadi FK-nya itu adalah 5 per frekuensinya adalah 13. Oke, ini dia adalah P23, persentil 23. Oke, ini sudah ketemu semua. Jadi, ini mulai dari yang pertama tabel distribusi frekuensi, kemudian dicarinya adalah rata-rata, sudah dapat. Kemudian mediannya kita sudah peroleh 13,21, modusnya pun kita sudah peroleh 15,5. Kuartil ketiganya itu 15,55. Desil ketujuhnya 15,029. Kemudian P23-nya adalah 10,53. Jadi sekali lagi teman-teman harus mengecek apakah nilai-nilai ini memang berada pada interval atau kelas yang ada. Nah, tadi ini belum dicek ya, bahwa 10,5 ini apakah memang benar ada di antara 9 sampai 11. Dan ternyata betul. Ya, berarti ini adalah jawabannya kita sudah temukan. Sekarang untuk yang soal kuis ke-6. Soal kuis ke-6 ini yang ditanyakan adalah dari nilai ujian statistika 65 orang mahasiswa, tadi di soalnya itu sudah ada tabel distribusi frekuensi, yang ditanyakan itu adalah nilai varians dan standar deviasinya. Oke, kalau untuk varians, ini sesuai yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya bahwa ada 2 alternatif persamaan atau rumus yang bisa digunakan. Boleh yang mana saja yang digunakan yang menurut kalian lebih mudah. Tapi kalau saya sih untuk kasus ini saya akan lebih prefer ke yang kedua, ya walaupun kelihatannya lebih panjang tapi tidak harus mencari nilai rata-rata. Jadi di sini kita gunakan XI saja. Oke, kita langsung cari XI. XI-nya itu tadi sama dengan nilai tengah ya, sama dengan batas bawah ditambah dalam kurung selisih antara batas atas dengan batas bawahnya, kemudian dibagi 2. Oke, ini adalah nilai tengah-tengahnya nih. Jadi ke bawahnya tinggal di copy aja. Oke, ini XI. Jadi XI-nya kita sudah tahu, sudah dapat. Kemudian sekarang di sini di rumus, karena kita menggunakan rumus yang ini untuk mencari varians dulu ya. Jadi di sini ada XI kuadrat, berarti kita harus mengkuadratkan nilai XI yang barusan kita cari. Jadi di sini XI kuadrat ya, XI kuadrat berarti sama dengan yang ini dipangkatkan 2. Oke, berarti ini udah dapat nih, tinggal ke bawahnya tarik aja. Sorry. Ini enggak. Yang paling bawah enggak ya. Nah. Oke, XI kuadrat sudah dapat. Kemudian di sini ada XI kuadrat tapi dikalikan dengan FI. Berarti kita juga tinggal kalikan FI dikali XI kuadrat. Berarti tinggal kalikan FI-nya adalah frekuensi, jadi si 1 ini dikalikan dengan XI kuadrat, berarti kolom yang ini. Enter. Oke, sisanya adalah tinggal tarik aja. Oke. Kemudian di sini jangan lupa ada sigma, artinya kita harus menjumlahkan sum. Oke, sum bloknya dan hasilnya sudah ketemu. Oke, kemudian kalikan N, ini nanti saja belakangan. Kemudian kita beralih ke ruas yang sebelah kanannya. Ini ada FI XI. Jadi jangan dulu dikuadratkan ya. Kalau ini kita kalikan dulu FI XI. Jadi FI dikali XI. FI-nya adalah menggunakan nilai frekuensi dikali XI. XI itu adalah yang 35,5. Kalau yang tadi FI dikali XI kuadrat. Tapi kalau yang sekarang ini XI saja. Ya, kita tinggal teruskan aja.
Dan di sini juga ada sigma, berarti kita tinggal kopikan rumusnya ya, besar dan ini nilainya. Oke, selanjutnya sudah beres ya. Jadi sekarang kita tinggal masukkan ke rumus S kuadrat atau variansnya. Kita tulis saja varians. Variansnya, karena nilainya pasti akan ada 1, jadi kita merger aja. Nah, kita masukkan nilai ini, jadi sama dengan N, N-nya itu adalah 65. 65, oh kita kurung dulu, kurang ya. 65 dikali sigma FIXI kuadrat. Tadi yang sudah kita hitung dan sudah sigmakan adalah yang ini berarti. Oke. Dikurang sigma FIXI kuadrat. Berarti sigma ini nih yang tadi ya, jumlah FIXI dikuadratkan ini. Jangan lupa kuadratkan. Oke. Kemudian dibagi N. N-nya tadi 65 dalam kurung ya. 65 dikali N-1, itu kan 65 kurangi 1, 64 aja langsung ya kita kalikan. Oke, tinggal enter. Nah, ini dia. Ini adalah nilai varians yang kita cari, yang kita maksud, yang kita mau. Ini adalah nilai variansnya. Sehingga kalau gitu, kita bisa langsung mencari standar deviasinya. Oke, ini juga kita merger aja. Tinggal apa? Rumusnya adalah S sama dengan akar S kuadrat. Jadi ya sudah tinggal sama dengan akar itu adalah SQRT ya. SQRT dari mana nilainya? Nilainya adalah yang ini tadi. Oke, enter deh. Nah, ini dia standar deviasi. Sudah selesai. Jadi nilai variansnya 128,99, standar deviasinya adalah 11,35. Itu adalah penjelasan dari soal kuis pertemuan ke-5 dan pertemuan ke-6. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya, bisa memahaminya, dan sampai ketemu di UTS. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.